Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sedulurku semuanya? Dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Adapun yang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam unity, salam unity, salam unity. Oke, gimana para sedulur? Sudah masuk di semester berapa nih? Oke, kali ini aku pengen cerita terkait dengan semester 6 di teknik industri yang di beberapa bulan yang lalu sudah selesai, tapi masih lanjut untuk KKN, jadi belum sempat buat videonya. Nah, di kesempatan kali ini kita pengen sharing-sharing apa saja mata kuliah yang ada di semester 6 dan juga kesan-kesan di semester 6 ini. Oke, kita mulai dulu dari mata kuliahnya. Nah, jadi di semester 6 ini ada 9 mata kuliah sebenarnya ya. Tapi yang satu adalah kerja praktek gitu ya. Jadi secara total untuk mata kuliahnya itu sebenarnya ada 8. Yang pertama itu adalah mata kuliah manajemen resiko. Nah, jadi sepintas terkait dengan manajemen resiko ini adalah sebuah mata kuliah di mana kita diberikan ibaratnya pengetahuan terkait dengan cara-cara untuk menentukan sebuah resiko yang akan kita ambil dari setiap keadaan, karena setiap perjalanan itu pasti adalah sebuah pengambilan resiko gitu ya. Jadi di mata kuliah ini kita diberikan benar-benar pembahasan terkait dengan bagaimana kita memanage memanage sebuah keadaan sehingga kita benar-benar bisa meminimalisir resiko yang akan terjadi gitu ya. Jadi walaupun ada sebuah pekerjaan dengan resiko yang besar, kita bisa untuk mengimprove-nya dan juga melakukan mitigasi terkait dengan problem-problem yang ada sehingga problem tersebut bisa lebih kecil dan juga keadaan resiko bisa lebih kecil. Nah, jadi kita bisa benar-benar mengetahui ketika kita jalan ke kanan dalam pengambilan keputusannya, kita akan mendapatkan resiko apa. Kalau kita jalan ke kiri, resikonya apa. Kalau jalan lurus, resikonya apa. Jadi itulah sepintas terkait dengan mata kuliah manajemen resiko. Selanjutnya di mata kuliah kedua itu ada perancangan sistem informasi industri, yang dimana sistem ini atau mata kuliah ini diberikan kepada kita untuk kita itu mengetahui bagaimana cara kita membuat sebuah sistem, bagaimana caranya kita mengumpulkan data sehingga menjadi basis data di sana, dan juga nanti akan ada entitas. Dari entitas itu nanti ada atribut-atributnya seperti itu. Jadi sebuah sistem yang dikembangkan di sebuah industri, kita mempelajari benar-benar dari awal pembuatan kenapa sistem ini dibuat seperti itu, dan bagaimana sistem ini dibuat, apa saja yang dibutuhkan untuk membuat sistem ini. Ini contohnya ada satu sistem lah. Contohnya sistem penggajian dari karyawan gitu ya. Jadi nanti di setiap karyawan itu pasti ada entitasnya, yaitu terkait dengan nomor ID, habis itu nama karyawan, habis itu startnya dari bulan apa. Nah, nanti dari nama ID-nya itu nanti akan ada atribut-atribut dan juga namanya ada atribut-atribut. Pokoknya cukup rumit mata kuliah ini. Kalau kalian yang suka terkait dengan coding dan juga pembuatan sistem, mata kuliah ini pasti akan benar-benar membuat kalian untuk tertantang. Tapi kalau kalian agak ibaratnya tidak menyukai hal-hal terkait dengan berbau-bau yang ruwet-ruwet, nah ini biasanya agak sedikit kurang antusias di mata kuliah ini. Kita lanjutkan lagi ya di mata kuliah yang ketiga, yaitu manajemen perawatan. Nah, jadi manajemen perawatan ini sangat penting untuk di sebuah industri, karena memang di sebuah industri itu pasti akan ada mesin, pasti akan ada hal-hal yang perlu dirawat. Nah, jadi di sini kita diajarkan bagaimana caranya kita itu memperlakukan sebuah mesin, yaitu kita melakukan predictive maintenance gitu ya. Jadi prediksi dari sebuah alat tersebut.
habis itu kita melakukan preventive maintenance, yaitu maintenance yang berskala atau berkala seperti itu. Jadi ada waktu yang dimana waktu itu adalah waktu yang terbaik untuk kita melakukan maintenance, sehingga mesin tersebut tidak akan sampai terjadi breakdown atau mesin tersebut rusak seperti itu. Dan kita juga ada banyak perhitungan-perhitungan terkait dengan keandalan dari sebuah mesin, di mana itu nanti perawatannya adalah di titik tersebut yang terbaik. Nah, itu diajarkan di mata kuliah manajemen perawatan ini. Oke, selanjutnya adalah mata kuliah keempat yaitu sistem produksi. Jadi mata kuliah sistem produksi ini kemarin diajarkan menggunakan sistem produksi Toyota, yaitu Toyota Production System, yang dimana di situ ada sistem Kanban, habis itu ada sistem take time, cycle time, habis itu ada bagaimana caranya kita menghitung both of material dan lain sebagainya gitu. Jadi di mata kuliah sistem produksi ini, untuk orang-orang atau mahasiswa yang ingin terjun nanti di dunia industri harus benar-benar dipahami dalam-dalam ya, karena memang di industri yang saya rasakan, yang saya jalani setiap hari, yang saya lihat di tempat kerja saya, ya seperti inilah, seperti yang diajarkan di mata kuliah sistem produksi. Karena memang ya sistem itulah yang berjalan gitu. Bagaimana Toyota Production System membuat sistem yang ada di perusahaan itu berjalan sesuai dengan target dari manajemennya seperti itu. Karena memang Toyota Production System itu kan sistemnya sistem tarik ya, sistem pull. Jadi tidak terjadi namanya stok yang berlebihan, tidak terjadi namanya pekerjaan yang tidak sesuai dengan kapabilitas dan juga target dari manajemen gitu. Jadi kapabilitasnya dari seluruh operator dengan target manajemen itu selaras seperti itu. Nah, ini ada di mata kuliah sistem produksi. Oke, selanjutnya mata kuliah Total Quality Management atau TQM gitu ya. Nah, jadi mata kuliah TQM ini benar-benar mempelajari seluruh rangkaian dari kualitas yang ada di sebuah perusahaan atau sebuah industri gitu. Karena kita belajarnya hampir sama yang dibahas sesuai dengan gugus kendali atau QCC kalau di tempat kalian ada Quality Control Circle. Nah, hampir seluruh ibaratnya mata kuliahnya itu membahasnya terkait itu, tapi ini lebih besar ya, lebih besar daripada pembahasannya di QCC, karena kita membahas juga dengan metode-metode kualitas dari para penemu terdahulu seperti itu. Jadi bisa diterapkan di seluruh lini ya. Kalau namanya TQM, Total Quality Management, itu dari manajemennya kita bagaimana kita menganalisis sehingga bisa sampai ke target, habis itu dari produknya, habis itu dari prosesnya, semuanya gitu ya. Jadi dianalisis dengan menggunakan Total Quality Management. Selanjutnya ini ada praktikum ya. Jadi praktikum terintegrasi 3 ini adalah praktikumnya dari sistem produksi, karena memang sistem produksi itu harus dipraktikumkan gitu. Jadi pas waktu itu kita praktikum membuat sistem yang dari dari pembuatan doli waktu itu. Jadi dari doli diteruskan bagaimana cara menghitung Kanban, bagaimana caranya melakukan penggunaan dengan software gitu ya. Jadi ada softwarenya adalah FLB atau Land Balancing dan juga POM QM gitu ya. Jadi ada dua mata software itu yang dipakai di praktek untuk sistem produksi. Oke, selanjutnya adalah pemodelan sistem. Nah, jadi kita sudah mulai bicara sistem dari tadi ya. Jadi karena memang di semester ke-6 ini kita sudah merujuk masuk ke dalam apa sih core-nya dari teknik industri. Jadi core-nya dari teknik industri adalah sebuah sistem yang terintegrasi dari hulu sampai hilirnya seperti itu. Jadi
teknik industri itu bagaimana caranya membuat sistem itu menjadi dinamis, bagaimana membuat sistem itu menjadi fleksibel, bagaimana sistem itu menjadi sistem yang handal seperti itu. Handal dalam artian ketika ada perubahan, sistem itu bisa langsung dengan cepat untuk beradaptasi. Nah, di pemodelan sistem ini kita diajarkan bagaimana caranya kita membuat risk picture. Jadi dari awal jalurnya seperti apa, nah dari jalur itu kita menemukan hal-hal yang masih bisa diimprove, sehingga kita improve lah, sehingga memberikan lebih ke efektif, efisiensinya. Habis itu juga terkait dengan mungkin ada teknologi yang ditambahkan. Nah, itu adanya di pemodelan sistem ini. Oke, dan terakhir mata kuliah ke-8 yaitu adalah basic data dan mining. Nah, jadi basic data dan mining pun kita diajari ya di teknik industri ini. Jadi dari basic data dan mining ini kita bisa mensortir banyak data, kita bisa memakai Excel di situ, kita bisa sortir semuanya, kita cari data yang kita perlukan, rata-ratanya bagaimana. Jadi ibaratnya basic data dan mining ini kita benar-benar bisa untuk bermain data-data yang sangat banyak, tapi kita bisa memberikan kesimpulan dari data-data yang ada itu gitu ya. Nah, jadi itulah ke-8 atau ke-9 lah ya, ke-9 mata kuliah yang ada di di Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer di Prodi Teknik Industri di tempat saya, yaitu Universitas Buana Perjuangan Karawang, yang top gandos banget gitu ya, karena memang ya tempat saya mencari ilmu gitu ya, jadi mencari relasi, mencari ilmu, mencari pengalaman dan sebagainya. Oke, terakhir untuk kesan-kesan di semester 6, mungkin untuk para mahasiswa yang biasanya masih di semester 3, 5, 4 gitu ya, masih cukup pasif dalam mencari ibaratnya jurnal atau mencari wawasan, masih mager. Di semester 6 kalian sudah mulai benar-benar tidak bisa melakukan hal tersebut gitu ya, karena memang di semester 6 itu benar-benar kita banyak sekali target yang harus diselesaikan. Yang pertama ada laporan KP, laporan kerja praktek itu yang akan diseminarkan. Selanjutnya ya untuk mata kuliah itu pasti ada tugasnya, dan juga untuk ibaratnya persiapan menuju ke skripsi, menuju ke seminar proposal pun juga harus sudah mulai dipikirkan. Jadi untuk kalian yang pengen lulus tepat waktu, semester 6 ini benar-benar sudah mulai kalian menata jalan. Kalau bagi kalian yang jalannya belum ditata, tapi bagi kalian yang jalannya sudah ditata, kalian benar-benar sudah on the track, dan kalian bisa untuk menata lagi, lebih baik lagi menuju ke seminar proposal, yaitu menentukan judul, habis itu sampai latar belakang, habis itu bab 2 landasan teori, dan juga sampai di bab 3 yaitu rumusan masalahnya seperti itu. Jadi ya kita coba untuk semester 6 ini sebagai hal semester yang benar-benar kita menyiapkan lagi lebih baik lagi, karena nanti ada semester 7 yang terakhir kalinya gitu ya. Jadi ibarat kata ilmu pengetahuan yang kita sudah pelajarin akan mulai selesai di semester 7, dan kita akan mini penelitian yaitu pembuatan skripsi di semester 8. Oke, mungkin itu aja untuk sharing-sharingnya terkait dengan semester 6 yang ada di teknik industri. Semoga memberikan tambahan untuk poros dulurku semuanya yang mungkin di semester 5, 4, 3, 2, dan juga 1, ataupun bahkan yang masih belum kuliah dan pengen kuliah. Semoga memberikan pencerahan ataupun gambarannya. Dan doakan semoga di semester 7 saya bisa langsung dapat judul yang klop, karena memang namanya meneliti itu kita mempunyai batas waktu, dan juga harus tahu apakah ini bisa untuk diselesaikan atau tidak mini penelitiannya. Jadi mohon doa restunya dari poros dulurku semuanya yang ada dimanapun kalian berada. Semoga semester 7 saya lancar, dan juga seminar proposalnya lancar,
Habis itu saya bisa sidang tepat waktu, dan insya Allah bulan Juli tahun 2023 semoga saya sudah bisa masuk untuk wisuda. Oke, itu adalah cita-cita. Namanya cita-cita pasti setinggi langit, tapi saya akan berusaha untuk menggapainya. Dan terakhir, mohon maaf bila banyak kekurangan, dan salam para pencari modal, salam para pencari ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam unity, salam unity, salam unity.